Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib P3K paruh waktu dan honorer di tahun 2026, yaitu program MBG digugat guru honorer ke MK. Dinilai penyebab gaji P3K paruh waktu rendah. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Program MBG atau makan bergizi gratis digugat guru honorer ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Program MBG ini dinilai jadi penyebab gaji P3K paruh waktu minim, bahkan lebih rendah dari honorer. Gugatan disampaikan Reza Sudrajat, seorang guru honorer dan anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P22G Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Reza mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya Pasal 22 Ayat 2 dan Pasal 22 Ayat 3 yang didaftarkan dalam permohonan nomor 55/PUU 10.10.4/2026. Sidang awal sudah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026. Sidang dihadiri oleh Hakim MK Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmik. Menurut Reza, Undang-Undang APBN 2026 yang memuat mengenai anggaran pendidikan sebesar 769 triliun nyatanya dipakai untuk anggaran MBG sebesar 268 triliun. Dalam perhitungan Reza dan P2G, sebenarnya anggaran pendidikan terrealisasi tidak sampai 20% sebagai mandatory spending. Menurut kami, kewajiban pemerintah untuk anggaran pendidikan minimal 20% sebagai mandatory spending berdasarkan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata realitanya dalam APBN 2026 hanya mencapai 11,9% saja, jelas Reza pada hari Jumat 13 Februari 2026. Ia menjelaskan bahwa penjelasan pasal 22 ayat 3 yang berbunyi pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan telah memasukkan program MBG ke dalam bagian dari klausul pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Semestinya MBG tidak dapat dimasukkan dalam kategori pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Alasannya adalah, pertama, menurut Reza,
MBG adalah pemberian bantuan pemenuhan gizi yang secara nomenklatur bersifat bantuan sosial atau kesehatan. Memaksakan MBG masuk dalam fungsi pendidikan adalah bentuk penyelundupan hukum untuk memenuhi angka 20% tanpa menyentuh substansi pedagogis. Alasan yang kedua, telah terjadi ketidakadilan alokasi anggaran pendidikan, yaitu pemerintah lebih memprioritaskan logistik, pangan, atau benda mati, sementara subjek utama pendidikan seperti kesejahteraan guru masih jauh dibayar di bawah upah minimum atau UMK/UMP dan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf A bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kabid Advokasi Guru P2G Imam Zainuddin Heri melanjutkan bahwa program MBG yang mengambil anggaran pendidikan dalam APBN berpotensi inkonstitusional. Menurut Imam, anggaran MBG sebesar 268 triliun berdampak terhadap penurunannya transfer ke daerah dan pemerintah pusat, maksudnya dari pemerintah pusat, yang berlangsung berdampak terhadap kesejahteraan guru dalam APBD daerah. Di antara buktinya adalah langsung terdampak dirasakan oleh guru-guru di daerah. Gaji 5.389 guru ASN P3K paruh waktu di Kabupaten Dompu sebesar Rp139.000 per bulan. Kemudian 5.000 guru P3K paruh waktu Kabupaten Aceh Utara hanya mendapatkan gaji sebesar Rp200.000 per bulan dikarenakan kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas. 137 guru P3K paruh waktu di Kabupaten Sumedang hanya diberi gaji Rp50.000 per bulan oleh pemerintah daerah. Sementara 500 guru P3K paruh waktu digaji Rp250.000 sampai Rp750.000 dari APBD. Kondisi demikian lagi-lagi disesuaikan dengan kemampuan APBD yang sangat terbatas. Guru-guru honorer dan P3K paruh waktu jelas merasakan kerugian konstitusional sebagai warga negara karena dampak kebijakan MBG, terang Imam. Menurut Imam, P2G tidak menolak program MBG sepanjang akuntabel, tepat sasaran, berkeadilan, tidak mengambil anggaran pendidikan, dan tidak mengorbankan kesejahteraan guru seperti yang terjadi saat ini. P2G mencatat anggaran pendidikan di APBN 2026 yang diklaim pemerintah tersebar di sepanjang sejarah, yaitu Rp769 triliun justru paradoksal. Dengan kesejahteraan guru ASN P3K paruh waktu, apalagi guru honorer sekolah dan madrasah, kata Imam. Imam melanjutkan, paradoksal, anggaran pendidikan Rp769 triliun di APBN 2026 juga tampak dalam anggaran pendidikan dasar dan menengah yang dikelola Kemendikdasmen. Kemendikdasmen hanya mengelola anggaran sebesar Rp52,12 triliun. Bagaimana wajib belajar 13 tahun dalam
RPJMN 2025-2029 akan terwujud. Bagaimana lebih dari 1 juta guru yang belum pendidikan profesi guru bisa terpenuhi? Jika pendidikan dasar menengah hanya dialokasikan 6,8% dari 20% anggaran pendidikan, pungkas Iman. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat didengarkan oleh pemangku kebijakan sehingga nasib rekan-rekan tenaga honorer dan P3K paruh waktu segera mendapatkan kepastian dan mendapatkan kesejahteraan. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.